Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programin. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lagi tutorial tentang LabVIEW, yaitu kita bakal bahas tentang SubVI. Nah, apa itu SubVI? Jadi SubVI ini kalau di pemrograman lain itu mirip-mirip kayak subroutine lah. Jadi di mana VI yang kita punya itu bisa dipakai untuk diprogram di dalam blok diagram si VI yang lain gitu. Nah, yang VI yang kita masukin ke blok diagram VI yang lain itu yang kita sebut dengan sub-VI gitu. Nah, tujuan daripada sub-VI ini yaitu untuk supaya kita gampang kalau misalkan pengen duplikat fungsi atau formula yang sama, terus juga bisa untuk untuk bikin program kita lebih clean dan juga itu bikin kita lebih gampang untuk ngedebug program kita gitu. Nah, jadi biar teman-teman langsung tahu, maksudnya biar gampang untuk memahami apa itu SubVI dan gimana cara buatnya dan gimana cara kerjanya. Kalau gitu kita langsung aja praktikin di live view-nya gitu. Jadi buat kawan-kawan yang udah ngikutin video-video sebelumnya, kita bakal pakai video yang kalkulator, yang aplikasi kalkulator sederhana yang kita buat. Nah, kita akan implementasikan si SubVI di aplikasi itu. Yang buat yang baru pertama kali join di channel ini, silakan nonton dulu tutorial-tutorial sebelumnya di link yang ada di atas. Oke? Nah, aku buka dulu live view-nya. Oke, jadi di sini aku udah buka program kalkulator sederhana yang kita bikin kemarin. Jadi di program kalkulator sederhana kita ini, itu kita udah make fungsi kayak case structure dan juga fungsi event structure ya. Nah, ini kita gedein dulu dikit. Nah, jadi untuk bikin si SubVI ini, itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan kawan-kawan bikin VI baru, kemudian VI tersebut di-save. Nah, cara kedua yaitu dengan memblok fungsi yang ingin kalian jadikan SubVI, kemudian pergi ke edit, create SubVI gitu. Nah, kita bakal cobain dulu fungsi yang pertama. Nah, ini mungkin langsung aja aku kopas ya programnya. Nah, jadi ini bagian yang akan kita jadikan SubVI. Ini tinggal dikopas saja. Di-copy, terus Ctrl N untuk bikin VI baru. Terus kita pergi ke blok diagram, terus Ctrl V. Nah, ini bagian yang akan kita jadikan si SubVI. Oke, ini bagian yang akan kita jadikan SubVI. Kemudian teman-teman tinggal save VI ini. Save VI-nya. Terus misalkan di sini kita save di mana ya? Kita save di D aja deh. Kita save di D. Bikin SubVI function gitu. SubVI function 1. Oke. Nah, ini udah jadi SubVI. Nah, biar si VI ini bisa dipakai, nah kita harus tentukan input output dari si VI itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan pergi ke front panel daripada VI ini. Front panel. Terus di sudut kanan ini, teman-teman lihat di sini ada VI icon editor dan di sini ada connector pane. Nah, ini tips ya, dan aku saranin untuk kawan-kawan yang misalkan bikin SubVI, kalau bisa si konektor si iconnya ini diedit gitu loh. Caranya dengan klik 2 kali di icon ini. Nah, itu akan muncul icon editor. Nah, teman-teman bisa edit editor ini. Di sini ada beberapa gambar yang mungkin bisa kalian masukin. Terus mungkin kalau kalian pengen masukin teks itu juga bisa gitu. Nah, caranya mungkin ini klik 2 kali. Nah, ini bakal ke-select semua. Terus tekan aja delete. Nah, ini bakal kehapus. Nah, ini teman-teman bisa pilih misalkan di sini kota, kita kasih kota. Terus misalkan mau masukin icon atau tulisan, tinggal ketik aja. Kalau mau tulisan ya ke icon teks, kalau mau ada iconnya itu icon gambar ya, itu ke glimpse.
ke Glyphs. Jadi pilih ke sini, itu teman-teman bisa masukin misalkan karena ini kita ada function matematika, mungkin kita kasih apa ya, function ya, kita coba ya search ya. Oke. Nah, ini tinggal taruh di sini. Gitu. Nah, kalau pengen masukin teks, bisa dari sini diklik, terus diklik di sini, tinggal ketik FUNC. Terus digeser aja pakai tanda panah. Nah, sekarang klik OK. Nah, ini ikonnya udah berubah di sini. Nah, jadi biar si Xavia ini bisa dipakai, kita harus tentukan input outputnya. Nah, di sini ada yang namanya konektor paint. Jadi kita bisa linkkan si kotak-kotak ini dengan input output yang ada di front panel kita gitu. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di salah satu kotak dan tinggal taruh di sini angka 1. Nah, terus misalkan di sini angka 2. Terus untuk pilihannya ya kita pilih di bagian ini. Terus untuk outputnya kita pilih si hasil tadi di ujung. Nah, jadi biasakan kalau misalkan bikin Xavia dan untuk desain konektor pen-nya itu, untuk input itu biasakan ada di sebelah kiri, dan untuk output itu biasakan di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan ada selektor, kalian bisa taruh di atas ini aja, di bagian yang paling atas ini gitu. Jadi, itu akan memudahkan kalian untuk untuk memilih dan untuk menggunakan input outputnya ke dalam VI-nya nanti gitu. Nah, jadi ini udah yang operator kita nggak usah bikin ya operator kita bisa bikin juga. Klik di sini, terus klik ke operatornya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini warnanya ada beda-beda. Ada orange, biru, orange, pink. Nah, ini tuh sesuai dengan tipe data daripada si data di front panel. Nah, ini kan karena dia angka-angka dan yang kita pakai di sini kan itu nah, ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini. Ntar. Ini agak kita geser-geser dulu dikit ya. Nah, ini. Ini angka 1. Nih, kalau diklik dia bakal kepilih ke select angka 1. Terus di sini angka 2. Nah, ini kan orange. Terus di sini biru, 6. Ini terus kalau di sini operator pink, dia pink juga. Terus hasil orange juga. Nah, jadi warna-warna yang di sini tuh itu ngikutin daripada si tipe datanya gitu. Terus dan desain daripada si konektor pen ini itu bisa kawan-kawan ubah. Di sini caranya tinggal klik kanan di konektor pennya. Terus di sini ada pattern. Nah, itu ada banyak, bisa menyesuaikan input-input dari program yang bakal kalian buat. Nah, kalau aku sih biasanya senangnya pakai yang ini. Jadi 4 input di kiri, 4 output di kanan. Terus untuk selection itu biasanya taruh di bagian atas gitu. Terus kalau mau menghapus input ini, caranya klik di sini sampai dia ke select kayak gini, terus klik kanan, disconnect this terminal. Nah, ini dia bakal kehapus input output yang kita buat tadi gitu. Kalau mau connect tinggal klik lagi, connect. Nah, terus dia ini bisa di flip, di add terminal satu-satu juga bisa. Terus ya, itu aja sih fungsi yang ada di sini, yang ada di konektor pen. Nah, setelah itu kan tadi teman-teman udah save, kita save lagi VI-nya, kita save. Nah, terus kita close. Nah, ini karena kita udah bikin sub VI-nya, udah bikin sub programnya yang dari fungsi ini tadi. Nah, sekarang fungsi yang ada di front panel yang ada di blok diagram main program kita ini kita hapus aja. Select, delete. Nah, indikatornya tetap kita tinggalin. Nah, ini ada satu tips ya untuk nge-clear error yang ada di blok diagram. Teman-teman bisa pakai Ctrl B. Nah, itu errornya bakal clear. Terus cara pilih sub VI-nya itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama klik kanan, terus di sini ada select VI. Di blok diagram ya, klik kanan, terus select VI. Nah, terus tinggal pergi ke folder VI yang kita bikin tadi, sub yang kita buat tadi. Jadi sini ada sub VI function 1. Nah, tinggal taruh di sini. Nah, di sini itu mengindikasikan konektor pen yang kalian bikin tadi. Nah, ini teman-teman tinggal hubungkan aja. E6 ke E6, terus angka 1 ke angka 1. Ini ada namanya ya, kalau diarahin ke dotnya ini. Itu, kok muter sih? Itu ada namanya. Angka 1 ke angka 1, angka 2 ke angka 2, hasil ke hasil, dan operator ke
operator ke operator. Nah, jadi deh sub VI kita. Nah, gitu aja cara bikin sub VI yang gampang. Nah, jadi dengan adanya sub VI ini, program kalian tuh bakal kelihatan lebih rapi, dan misalkan fungsi ini tuh bakal kalian pakai di banyak-banyak VI yang lain. Nah, itu kalian nanti ketika ngeditnya tinggal sekali edit aja gitu. Nah, ini cara bikin si sub VI yang pertama. Jadi kita bikin VI baru, new VI, terus tentukan konektor pane-nya, save, dan panggil gitu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara ini kita Ctrl Z aja semua ya. Nah, ini dengan cara yang aku bilang tadi, select semua fungsi yang mau dijadiin sub VI, terus di sini klik edit, terus di sini ada create sub VI. Nah, jadi ini di-select semua, yang kontrol indikatornya nggak usah, bagian ini di-select semua. Oke, terus edit, create sub VI. Nah, ini otomatis bakal nge-create sub VI. Dan ketika kalian buka, nah ini otomatis program kalian udah ada udah jadi, dia bakal nge-create otomatis, konektor pane-nya juga otomatis. Nah, kalian tinggal ubah ikonnya aja gitu. Nah, misalkan kayak tadi lah, select, hapus, terus klik 2 kali muncul kotak baru, terus di sini misalkan mau dikasih teks function gitu. Function. Nah, oke. Nah, ini otomatis bakal berubah. Nah, terus kalian tinggal save VI-nya gitu. Nah, aku nggak bakal save yang ini karena kita udah punya save VI yang satunya lagi tadi. Gitu. Jadi sederhana, tapi save VI ini merupakan suatu fungsi yang benar-benar kalian butuhkan nantinya gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin suatu program yang gede dan mungkin formula itu bakal kalian pakai di VI yang lain. Contoh misalkan ada perhitungan untuk nilai suatu sinyal. Nah, itu mungkin ada beberapa nanti menggunakan perhitungan yang sama. Nah, kalian tinggal bikin sub VI aja. Dan sub VI ini bisa diduplikat gitu loh. Caranya ya sama kayak fungsi yang lain, tinggal diklik di sini, kontrol, tarik. Nah, jadi kalian bisa duplikat program ini. Nah, dibandingkan dengan misalkan kalian bikin fungsi yang sama ini sampai banyak-banyak. Contoh, gini ya. Nah, ini aku copy, terus taruh gini, terus taruh lagi gini, taruh lagi gini, terus taruh lagi gini. Kan jadi nggak bagus gitu kan. Nah, itu lebih bagus kita pakai sub VI dibandingkan dengan aplikasinya di copy paste gitu. Karena dengan adanya sub VI ini bakal mempercantik tampilan dari blok diagram kalian, dan kalian bakal lebih enak untuk nge-debug. Dan untuk ngerubahnya pun ketika kalian misalkan ingin ubah salah satu fungsi, misalkan di antara yang tiga ini tiga-tiganya mau diubah. Kalau nggak pakai sub VI kan itu susah. Kalian harus ubah satu-satu, kalian harus cari lagi satu-satu di mana fungsinya. Nah, kalau pakai sub VI, kalian tinggal ubah yang main-nya aja. Maksudnya kalian tinggal ubah yang isi dalam ini, save, dan otomatis semua fungsi-fungsi tadi bakal ke save gitu. Nah, itu fungsi daripada si sub VI. Nah, jadi itu aja materi kita pada hari ini. Sub VI ini merupakan materi yang singkat, tapi itu benar-benar berguna untuk diimplementasikan ketika kalian buat program. Oh ya, satu lagi, sub VI ini nanti bisa kita gunakan juga untuk sebagai FGV atau Functional Global Variable. Nah, nanti minggu depan, insya Allah kita bakal bahas tentang variabel. Nanti bakal ada beberapa variabel, dan salah satu untuk cara pengimplementasiannya adalah dengan menggunakan sub VI ini. Makanya aku pengen ngasih tahu dulu sub VI ini di depan, biar nanti kalian nggak tanya-tanya lagi apa itu, gimana cara buatnya. Gitu. Oke, nah untuk kawan-kawan yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar kalau misalkan masih belum ngerti tentang aplikasi sub VI, dan kalau misalkan kalian ada buat sub VI tapi bikin error di program kalian, coba lagi diperhatikan. Terus aku juga punya beberapa tips kalau misalkan kalian bikin sub VI. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian buat suatu sub VI, terus di dalamnya kalian kasih loop, dan loopnya itu kalian kasih
indikator false di stop buttonnya, itu SAVI kalian bakal nggak pernah berhenti gitu. Nah, jadi dalam penggunaan si SAVI ini kita juga harus harus cerdas dan memperhitungkannya lah gitu. Maksudnya apakah SAVI itu butuh loop atau enggak? Kalau bisa jangan ada loop di dalam SAVI karena itu akan mempengaruhi kinerja daripada si program kalian nantinya. Apalagi kalau misalkan kalian punya banyak SAVI, kalian taruh banyak loop di SAVI kalian, terus ternyata kalian kasih indikator di loop conditionnya itu false. Nah, itu SAVI kalian itu bakal nggak bisa berhenti. Mungkin aku kasih contohnya ya. Nah, ini kalian lihat ya. Di SAVI ini tuh aku kasih loop ya, loop dan indikator false. Nah, jadi misalkan aku klik hasil, kita ganti dulu, kita mau apa, angka 1, terus kurang, terus di sini kita buat 2, hasil. Nah, ini SAVI kalian ini bakal jalan terus, nggak akan berhenti gitu loh. Dan nggak akan berhenti. Nah, ketika kalian stop programnya, nah ini nggak akan stop programnya. Karena SAVI-nya ya nggak stop gitu kan. Jadi ini selalu dieksekusi. Dan kalian ya program kalian bisa jadi ngehang. Nah, sekarang aku coba hapus ya si while loop-nya. Kita running lagi programnya. Hasil kurang kali lagi close. Nah, jadi program kalian bisa close gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian ada bikin SAVI di program kalian dan ternyata itu mengakibatkan error, coba lagi ditengok SAVI-nya. Jangan-jangan ada suatu loop yang kalian kasih loop terus kalian lupa kasih indikator, kalian letakin indikator false. Nah, itu bakal bikin SAVI kalian kayak nggak akan berhenti. Karena kalau misalkan SAVI ini dia nggak berhenti dieksekusi, dia nggak akan pernah bisa mengeksekusi bagian yang lain gitu loh. Dia nggak akan pernah bisa mengeksekusi bagian yang lain. Kita contohkan sekali lagi ya. Mungkin ini kita bikin apa ya? Tambah. Nah, ini. Kalian klik tambah, itu di sini udah berganti jadi 6 nilainya, di SAVI kalian udah 6. Tapi di hasil yang ada di main program kalian itu nggak berubah. Dan program kalian udah hang. Kenapa? Karena VI ini nggak pernah berhenti, jadinya kayak data yang ada di setelah si VI ini, ibaratnya di sini ada loop dan ini loopnya nggak pernah berhenti, selalu ngeloop. Terus data yang ada di sini tuh dia nggak akan tereksekusi karena loop ini nggak pernah berhenti. Nah, sekarang aku berhentikan paksa VI yang ada di sini. Nah, ya semuanya ikut berhenti gitu. Nah, jadi ibaratnya ya itu tadi sebuah tips yang aku kasih tahu tentang SAVI supaya kalian ketika pakai SAVI itu nggak lupa. Nah, jadi karena ini sering kejadian kita bikin SAVI ternyata ada salah kasih loop dan ya program kita hang terus tiba-tiba nggak bisa di exit gitu. Apalagi kalau kalian udah terlanjur bikin exe-nya. Jadi itu kalian harus ya task manager and task kayak gitu. Nah, mungkin itu materi tentang SAVI. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Nah, nanti perlahan minggu depan kita bakal bahas tentang variabel. Ya kayaknya tentang variabel, terus shift register. Kalau variabel shift register udah, mungkin kita bakal bahas tentang ini ya tentang flat sequence, terus state machine. Ya mungkin ada beberapa materi lagi. Sebelum kita masuk ke materi yang paling banyak di request sejak awal channel ini ada, yaitu materi tentang Arduino gitu. Ya jadi pelan-pelan kita bakal masuk ke sana. Mungkin itu dulu materi dari aku, materi tentang SAVI. Terima kasih yang buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.